Masyarul muslimin, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema kita pada hari ini berkaitan tentang 3 golongan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dan juga dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin sekalian saya hormati dan saya muliakan, setiap muslim sejatinya mempunyai impian untuk memasuki surga, semuanya tidak terkecuali. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan-jalan pintas tersebut untuk menuju surga dengan amalan-amalan yang ada dalam Islam ini. Contohnya yaitu adalah jihad yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuntut ilmu, dan kemudian adalah bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan ini adalah jalan-jalan pintas menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jadinya jika jalan pintas menuju surga ini justru berbalik arah menuju neraka, menyebabkan orang yang menitinya tergelincir dan masuk ke dalam neraka? Maka hal itu disebabkan sesuai yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak atasnya adalah orang yang mati syahid. Fa'arafa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan orang tersebut dan diberitahu tentang nikmat-nikmatnya di dunia dan ditanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau berbuat dengan nikmat tersebut? Dia pun menjawab, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Aku gunakan nikmat tersebut, nikmat kesehatan, kekuatan tersebut untuk berjihad di jalanmu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalas, "Qala kadzabta," engkau dusta. "Walakinnaka qatalta liyuqala jariun." Engkau dusta, akan tapi engkau berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala agar engkau dikatakan seseorang yang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qila, dan itu telah dikatakan kepadamu ketika di dunia. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari, maka orang tersebut pun diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Itu adalah orang yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala namun dengan niat yang tidak ikhlas. Dan yang kedua adalah orang yang dia mempelajari ilmu agama dan juga mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an. Nabi SAW melanjutkan dalam hadis tersebut, "Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an." Dan seseorang yang dia mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan dia dan diberitahu tentang nikmat-nikmatnya ketika dunia dan dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha? Apa yang engkau perbuat dengan nikmat tersebut? Dia menjawab, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu agama dan membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka Allah pun menjawab, "Qala kadzabta," engkau dusta. "Walakinnaka ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un." Engkau mempelajari agama dan membaca Al-Qur'an agar dikatakan seorang qari, agar dikatakan seorang alim, agar dikatakan seorang ustaz. Faqad qila, dan itu telah dikatakan kepadamu ketika di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Maka malaikat pun diperintahkan untuk menyeretnya di atas wajahnya, dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya, "Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi." Dan orang yang dia Allah berikan kelapangan harta dan diberikan begitu banyak dari jenis-jenis harta duniawi. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia pun didatangkan dan disebutkan nikmat-nikmatnya ketika di dunia. Fama 'amilta fiha? Apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat tersebut, dengan keluasan harta tersebut? Dia pun menjawab, "Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan atau sebuah tempat yang engkau suka tempat tersebut disedekahkan kepadanya, melainkan aku sedekahkan hartaku di jalan tersebut karenamu ya Allah. Qala kadzabta, engkau dusta. Allah membalasnya mengatakan engkau dusta. Walakinnaka fa'alta zalika liyuqal huwa jawad.
engkau melakukan hal itu agar dikatakan engkau adalah seorang yang dermawan, faqad qila, dan itu telah dikatakan kepadamu ketika di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Begitupun dia diseret oleh malaikat dengan wajahnya ke tanah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam hadis yang agung ini kita dapat mengambil faedah bahwa pentingnya sebuah niat di dalam amalan. Sebesar apapun amalan tersebut dan sebesar apapun, seagung apapun amalan tersebut, jika niatnya yang salah maka amalan tersebut belum menjadi sirna. Sebaliknya, amalan yang kecil jika dilandasi dengan niat yang baik akan menjadi amalan yang tulus dan yang baik yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama berkata, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah." Berapa banyak amalan-amalan yang kecil justru menjadi besar karena disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalan yang begitu besar menurut pandangan kita namun menjadi kecil karena disebabkan dengan niat pula. Karena itulah salah satu pilar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan niat kita kepadanya. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.